para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen terakhir diskusi kita. Di segmen ketiga, episode kedua, judul Crafting Public Policy for Business. Dan masih bersama kita Pak Frits Simanjuntak, beliau adalah Presiden dari Raja Wali Foundation, dan Profesor Firmansyah, beliau adalah Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Prof. Firmansyah, tadi dikatakan bahwa evaluasinya akan dikembangkan. Kalau kita lihat dari survei secara akademik di seluruh dunia itu, tools apa sih yang kita bisa pakai untuk mengukur apakah public policy itu sudah baik atau belum? Apakah kita bisa lihatnya proxy dari economic indicator ataupun proxy-nya seperti apa, atau memang ada alat khusus untuk measure ini? Ya, tergantung apa yang akan kita ukur ya. Kalau ditanya alat ukurnya macam-macam, dari economic indicator, dari kecepatan pelayanan publik, dari kepuasan publik terhadap setiap sektor pelayanan, dari mulai perizinan sampai ngurus SIM dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya politik juga bisa. Kalau misalnya kita tahu kemarin ini ada survei dari Barometer Indonesia gitu tentang kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden. Apakah itu bisa juga sebagai indikator dari public policy, karena orang melihat public policy ujungnya ya ke sana gitu. Apakah itu bisa dijadikan satu secara general gitu ya? Bentuk ininya sih ya bisa aja dikaitkan, tetapi kalau lebih baik lebih sektoral, jadi lebih tajam, misalnya untuk perizinan, gitu, perizinan usaha, perizinan profesi dan sebagainya, itu berapa kecepatannya dibandingkan dengan perizinan di Malaysia, dibandingkan dengan perizinan di Singapura. Jadi alat ukur kalau lebih detail itu akan jadi lebih baik. Oke. Nah, untuk dari orang yang belajar ini kemudian menerapkannya sebagai public policy yang baik, itu kan butuh proses yang lebih panjang, Pak ya. Sedangkan kalau kemarin saya baca dari bukunya Lee Kuan Yew, The Hard Truth itu kan, dia bilang di Singapura ini ya pejabat pemerintah itu akan mendapat salary itu paling sedikit di persental ke 70 atau 67, 2/3 dari top companies yang dipilih ya. Jadi masalah remunerasi ini sangat dipentingkan di Singapura ini, karena menurut Lee Kuan Yew, kalau you mau minta orang bekerja dengan baik untuk negara dengan bayaran kecil, itu istilahnya cuma satu buat dia, katanya itu namanya hipokrit katanya. Nah, jadi untuk merubah ini ya itu kan policy yang sentral yang bisa lebih cepat. Menurut Anda ada nggak satu policy sentral yang lebih cepat yang bisa dirubah? Tentunya ini tetap kita jalankan ya untuk merubah itu. Ya. Policy sentral seperti ini yang juga diusulkan gitu ya untuk dirubah. Kita sebagai inisiator School of Public Policy tidak masuk ke substansi, belum masuk ke substansi, tapi dengan dibentuknya ICPPS, memang kita sudah merumuskan 3 hal yang akan kita lakukan. Pertama adalah melakukan basic research ya, applied research, dan survei research kayak survei kepuasan dan sebagainya. Dan kita harapkan dari 3 hal ini kita bisa membuat priority kebijakan ya, priority kebijakan bagi pemerintah Indonesia. Tapi tentu saja tidak bisa priority kebijakan untuk pemerintah sekarang ini. Mungkin nanti pemerintah 2014 lah yang akan kita bisa kasih kepada mereka. Terserah mereka mau melakukan atau tidak. Sekali lagi kita bukan partai politik yang akan memaksakan, kita hanya mempersiapkan kapasitas SDM di sektor pemerintahan atau yang tertarik di sektor pemerintahan. Tapi kita juga melakukan riset semacam itu untuk come up dengan prioritas kebijakan. Kalau tentang itu mungkin Pak Prof. Firmansyah bisa lebih jauh menjelaskannya gitu. Silakan, Prof. Iya, memang kalau di Amerika itu kan setiap pergantian presiden ada sebuah LSM atau NGO yang memberikan list of issue, list of problem. Jadi
pendelegasian problem yang harus diselesaikan oleh presiden berikutnya. Itu juga yang ingin kita lakukan, bahwa kita akan mencoba untuk mentabulasi melalui riset-riset yang akan kita lakukan dari 3 riset tadi, kira-kira persoalan di bidang energi itu apa saja, persoalan di bidang transportasi itu apa saja, persoalan di bidang perumahan rakyat itu apa saja, persoalan di bidang kesehatan, di bidang penyediaan air bersih, di bidang infrastruktur itu seperti apa saja. Paling tidak ini yang akan kita, salah satunya kontribusi real yang based on research, tidak based on political interest, bukan based on yang lainnya, tetapi based on research, dan kita ada datanya. Itu yang akan kita siapkan dengan segera, sehingga 2014 nantinya siapapun presidennya itu akan kita berikan daftar isian persoalan-persoalan. Pertanyaan kenapa nunggu 2014 ya? Karena kan kita harus membangun institusinya dulu sekarang, kemudian ada prosedur yang harus kita respect di universitas, kemudian ini kan kerjasama triparti nih antara FUI, saya, kemudian dengan Raja Wali Foundation, dengan Harvard Kennedy School. Tentunya ada persoalan-persoalan administrasi yang harus kita lancarkan terlebih dahulu. Kita sudah membuat time frame dan rasanya sangat ambisius kalau institusi yang akan kita bangun ini bisa melahirkan sebuah tadi itu daftar isian persoalan-persoalan yang dihadapi 2014-2019. Kalau kita lakukan sekarang itu bisa juga, tetapi tadi precisionnya kurang baik. Iya, kita nggak mau juga bahwa output dan keluaran kita itu tergesa-gesa dan kajian akademiknya, pertanggungjawabannya, objektivitasnya nanti masih dipertanyakan. Oke, terima kasih Pak Fritz dan Pak Fis. Dua-duanya mirip namanya, Fritz dan Fis. Untung bukan Fish and Chips. Oke, para listeners dan intellectual community, kita harus rangkum diskusi kita baik dari episode pertama maupun episode kedua dari diskusi kita Crafting Public Policy for Business. Dari episode pertama kita sudah bicarakan kenapa public policy merupakan fokus dari Raja Wali Foundations, dan kita juga bicarakan tentang benchmarking, kemudian kita bicara kenapa Harvard Kennedy School of Government yang dipilih, dan kita juga bicarakan tentang masalah capacity building dari pejabat-pejabat pemerintahan kita. Karena memang pejabat pemerintah kan kita juga terbagi dua, ada yang karir politik, ada yang karir birokrat ya, sehingga yang sering, tapi dua-duanya juga ada masalah ya, maksudnya dua-duanya perlu diimprove ya, terutama yang karir politik yang seringkali they jump from different field gitu ya ke sana, dan mengatur negara itu suatu hal yang berbeda dengan field yang sebelumnya yang ditekuninya gitu ya. Nah, jadi kita juga tadi membicarakan bahwa apa capacity building itu satu-satunya jawaban ya, apakah bukan ada juga faktor attitude, dan kita juga sudah dapatkan jawabannya ya, memang attitude dan capacity atau kognitif itu saling berpengaruh satu sama lain. Mungkin saat ini yang lebih mudah kita, lebih sistematik kita bisa approach adalah yang kognitif, dengan harapan yang kognitif itu in turn akan mempengaruhi attitude ya, baik melalui kesadaran pribadi langsung ataupun secara kognitif itu membuat peraturan yang memaksa orang attitude-nya berubah menjadi lebih baik ya, seperti yang kita lihat juga di contoh yang terkenal di Singapura, bagaimana regulasi bisa mengubah attitude orang ya, ataupun misalnya di Jepang bagaimana culture, tekanan peer pressure bisa merubah attitude orang. Dan kemudian kita juga melihat faktor-faktor lain juga mungkin berperan di dalam kualitas dari public policy yang dihasilkan oleh pejabat-pejabat itu, antara lain adalah misalnya tadi diungkapkan masalah rekrutmennya ya kan, apakah sudah ada satu sistem yang baik yang seperti dikatakan Profesor Firmansyah, bahwa di Amerika itu nggak gampang-gampang orang bisa dicalonkan oleh sebuah partai politik tanpa melalui satu saringan dulu partai politik tersebut. Sedangkan di Indonesia ini kita tahu banyak orang yang newcomers bisa langsung dicalonkan begitu ya, itu yang perlu salah satunya misalnya harus diperbaiki ya. Kemudian kita juga tadi mengangkat apakah juga mungkin masalah remunerasi yang juga menjadi satu lagu lama yang katakan bahwa ya kalau
kalau menjadi pejabat pemerintah terus gajinya itu sedemikian kecilnya penghasilannya, orang didorong pada satu posisi, dia punya power yang besar untuk mendapatkan uang, tetapi at the same time dia perlu uang tapi kurang gitu kan, jadi godaannya terlalu besar mungkin di sana itu. Ya, tetapi di antara sekian banyak faktor yang mempengaruhi, Raja Wali Foundation memilih yang satu lah pembinaan kognitif yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi ya tentunya di bidang lain masih banyak toh organisasi lain, bukan hanya Raja Wali Foundation yang bisa berperan aktif untuk memperbaiki faktor-faktor yang lain, karena negara ini adalah milik kita bersama. Kita perlu secara bersama-sama untuk memperbaiki. Ada yang konsentrasi kepada long term, ada yang mungkin punya kapasitas dan kemampuan dan fokus pada yang short term. Nah, itu pula yang bisa disinergikan bersama. Dan kita juga lihat bahwa dari proyeksinya bahwa output dari usulan-usulan kepada pemerintah tentang policy-policy ini akan dimasukkan ke 2014 untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Kita tentunya menghendaki kualitas yang bagus, tetapi kalau juga kita inginkan kualitasnya bagus tapi cepetan dong gitu ya. Jangan terlalu lama gitu ya. Tapi ya tentunya let's see ya, tiap orang punya perannya masing-masing. Mungkin ada yang 2014, ada yang bisa memberikan masukannya langsung bulan depan ataupun tahun ini juga, karena sekali lagi kita tahu bahwa banyak sekali organisasi, banyak sekali lembaga-lembaga, baik lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga bisnis segala macam, yang tentunya semua akan memberikan masukan, karena public policy ini merupakan concern bersama antara masyarakat, pemerintah, dan bisnis. Ya, semua punya concern yang sama, karena pada dasarnya public policy ini adalah bagaimana mengatur interdependensi ini menjadi masyarakat yang adil dan makmur, ya, bukan hanya makmur tapi adil dan makmur. Keadilannya ini yang seringkali menjadi isu di dalam public policy. Selain juga kemakmuran, karena kalau public policy yang tidak bagus, berantem terus, konflik terus, tidak ada kemajuan-kemajuan, ya. Kita tahu bahwa Indonesia banyak sekali kemajuan, tetapi juga kita harus benchmark dengan negara-negara lain, seberapa cepat kemajuan negara kita dibandingkan dengan negara-negara lain, karena pada dasarnya semua serba relatif, ya. Jadi dengan harapan kita, usaha dari Raja Wali Foundations dan juga dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan masa depan yang jauh lebih baik buat Indonesia ini. Amin. Karena pejabat-pejabatnya akan membuat public policy yang lebih baik buat masyarakat maupun para pelaku bisnis. Ya. Demikianlah rangkuman dari diskusi kita hari ini. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita jumpa dalam program The CEO Reference berikutnya. Terima kasih.